Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 379 super cantik. Siapa yang akan kita jemput? Lin Yu mengerutkan kening dalam kebingungan. Tidak. Sen Yuxuan buru-buru berkata, orang yang akan kita jemput adalah Zhou Chen. Zhou Chen. Dia datang ke ibu kota. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi terlihat sangat gembira. Ya. Sen Yuxuan menunjuk ke ponselnya dengan wajah pahit, dan berkata, tinggalkan Zhou Chen sendirian. Pabrik pemrosesan kami yang baru dibuka telah menerima pesanan semacam itu lagi. Urutan apa? Kenapa kamu panik? Lin Yu mengerutkan kening, bingung dengan kata-katanya yang tidak konsisten. Kartu giok, orang cabul yang memesan kartu giok terakhir kali. Begitu suara Sen Yuxuan jatuh, dia gemetar ketakutan, menoleh dan melihat keluar pintu dengan hati-hati. Dia meminta kami untuk memesan ubin batu giok lagi. Lin Yu tampak terkejut, jelas sedikit terkejut, dan bertanya dalam kebingungan, bagaimana dia bisa menemukan toko yang sama untuk memproses ubin giok. Lagi pula, pemilik kecil dari toko perhiasan giok yang memesan medali giok untuk pembunuh mesum ini terakhir kali sudah mati. Untuk menghindari mengekspos dirinya, dia tidak boleh memesan medali giok 2 kali di toko yang sama berturut-turut. Ini adalah pabrik pemrosesan kami yang baru dibuka. Saya kira dia tidak tahu bahwa dia akan sama dengan yang sebelumnya. Sen Yuxuan menelan ludah dan berkata, dan apa yang dia berikan masih merupakan pola terakhir, karena itu ada di komputer kita. Ada file, dan master pemrosesan dapat melihatnya sekilas, jadi meskipun file itu dilaporkan kepada saya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ketika dia mengatakan ini, dia sangat ketakutan. Memikirkan foto-foto orang mati yang ditunjukkan Han Bing padanya terakhir kali, dia merasa kedinginan. Tentu saja aku harus mengambilnya. Cepat dan setujui. Sebaliknya, mata Lin Yu berbinar, dan sedikit kegembiraan melintas di wajahnya. Setelah menunggu begitu lama, dia akhirnya menunggu ikan besar itu keluar lagi. Dia tidak menyangka kali ini dia akan mengambil umpan. Hah? Sen Yuxuan menelan, sedikit malu-malu, tapi menurut apa yang dikatakan Lin Yu, dia memerintahkan master pemrosesan di sisi lain untuk memesan. Lihatlah keunggulanmu, kamu masih ingin memasuki departemen cinta militer seperti dirimu. Lin Yu menepuk bahu Sen Yuxuan. Saya tidak takut, saya khawatir tentang organisasi. Sen Yuxuan berkata dengan getir, selanjutnya, Jiarong, jika Anda tidak dapat menangkapnya, apakah dia akan membalas saya jika dia berbalik? Tidak, aku pasti akan menangkapnya. Lin Yu berkata dengan percaya diri, menyipitkan mata, dan kemudian tersenyum, ngomong-ngomong, apa yang kamu takutkan? Bukankah aku mengirim pasukan untuk melindungimu? Itu master. Apa yang kamu lindungi? Saudara yang kamu cari, aku tidak melihatnya selama beberapa hari. Sen Yuxuan mengerutkan dahi dan berkata, siapa yang tahu kemana anak ini pergi? Jika dia tidak takut itu mempengaruhi hubungan Anda, saya telah melaporkannya kepada Anda sejak lama. Tidak, dia pasti ada di dekatmu. Jika kamu tidak percaya padaku, coba saja dia. Lin Yu berkata sambil tersenyum. Sen Yuxuan jelas tidak mempercayainya, dan meratakan mulutnya pada Lin Yu. Tapi dia masih mengangkat kepalanya dan mencoba berteriak, tentara. Tentara, lihat, tidak ada. Tuan Sen, saya di sini. Sebelum Sen Yuxuan selesai berbicara, dia tiba-tiba ditampar di bahu, dan suara yang dalam terdengar di telinganya. Sen Yuxuan sangat ketakutan sehingga tubuhnya bergetar tiba-tiba, dan ketika dia berbalik dia melihat tentara, wajahnya tiba-tiba penuh dengan keterkejutan. Dan berkata dengan takjub, saudaraku, dari mana asalmu? Aku selalu dekat denganmu, kata Dajun sambil tersenyum. Oke,
Apakah kamu tidak khawatir sekarang? Lin Yu tersenyum. Jangan khawatir, jangan khawatir. Sen Yuxuan segera mengangguk kegirangan. Melihat tentara itu akan pergi, dia buru-buru menangkapnya, dan berkata dengan penuh semangat, saudaraku, saudara, jangan pergi, dan minum bersama. Jangan terlalu misterius di masa depan. Pergi saja, makan dan tidur, kita semua bersama. Sekarang dia ditakuti oleh pembunuh sesat itu, dan dia ingin tetap menjadi tentara. Akhirnya, ketiganya bergegas ke bandara untuk menemui Zhou Chen. Sial, anakmu akhirnya datang. Ketika Sen Yuxuan melihat Zhou Chen, dia meninju dadanya. Baiklah, aku tidak akan pergi kali ini, kan? Lin Yu tersenyum dan memeluknya. Itu yang saya maksud, Zhou Chen berkata sambil tersenyum. Saya akan memberitahu Anda, saya datang kali ini dengan persetujuan keluarga saya. Saya ingin menyelidiki situasi di ibu kota dan mencoba memindahkan markas di sini. Ya, itu bagus, tapi agak terlambat. Sen Yuxuan berkata dengan pahit, jelas memikirkan pembunuh sesat yang tahu seni yang mendalam. Ada apa, Yuxuan? Zhou Chen bertanya dengan bingung. Oke. Katakan saja beberapa patah kata, ini kekhawatiran yang tidak masuk akal. Lin Yu menepuk Sen Yuxuan, mengambil koper Zhou Chen dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Keempat orang tersebut, termasuk tentara, menemukan tempat untuk makan, dan kemudian pergi ke bar. Begitu dia tiba di bar, Sen Yuxuan segera melupakan pembunuh mesum itu, dan segera memanggil Zhou Chen ke ruang terbuka di tengah dan melompat bersama semua orang. Lin Yu mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Han Bing, memberitahu dia tentang kejadian itu. Dalam pandangan Lin Yu, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk menangkap pembunuh mesum ini. Meskipun dia tahu bahwa pembunuh ini pasti akan menemukan seseorang untuk mendapatkan medali giok untuknya, selama mereka mengetahui medali giok yang dia kirimkan. Informasi orang-orang, jika Anda terus maju dan menunggu, Anda pasti dapat menangkap pembunuh mesum ini. Pada saat ini, Lin Yu sudah menemukan pedang Jun murni, jadi sangat percaya diri untuk berurusan dengan orang ini. Dia khawatir dia tidak punya kesempatan untuk mencoba pedang ini. Namun Han Bing tidak pernah merespon setelah menerima informasi tersebut, sepertinya dia sedang rapat. Jia Rong datang dan menari bersama. Sen Yuxuan tiba-tiba berlari mendekat dan menarik Lin Yu, menyeretnya ke kerumunan penari. Lin Yu tidak tahu bagaimana menari sama sekali. Dia mengguncang tubuh dan kakinya dengan canggung dan melompat. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dia telah menginjak sesuatu, dan kemudian pantatnya menabrak sesuatu yang lembut. Apa? Tiba-tiba ada seruan dari belakang Lin Yu. Dia menoleh dan melihat bahwa ada seorang wanita muda berbaring di belakangnya dengan gaun modis berbaring dengan ombak besar, menundukkan kepalanya dan mengusap stiletto dan celana ketat hitamnya. Pergelangan kaki ramping. Lin Yu tahu bahwa sebagian besar waktu dia bertemu dengan orang lain, dan buru-buru meminta maaf, maaf, saya tidak bersungguh-sungguh. Wanita itu menjentikkan rambutnya, menatap Lin Yu, mengerutkan kening dan menatap, dan berkata dengan dingin, hati-hati lain kali. Setelah berbicara, wanita itu segera bangkit, menginjak sepatu hak tinggi dan memutar pinggang rampingnya dan pergi dengan cepat. Lin Yu terkejut sedikit, dan menemukan aroma yang sangat aneh tersisa di udara. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengendus, kemudian menyentuh hidungnya, melihat punggung wanita itu, tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Meskipun dia hanya melirik ke arah wajah wanita itu, dia masih dapat menemukan bahwa dia adalah wanita yang sangat cantik dan menawan, bahkan tatapannya memiliki kecantikan yang mempesona, dan bahkan postur berjalan memancarkan kekayaan yang membuat jantung berdebar dan menggaruk hati. Lin Yu bukanlah orang yang memiliki hati, tetapi dia harus mengakui bahwa saat dia melihat wanita itu sekarang, jantungnya tiba-tiba melonjak. Meskipun penampilan dan temperamen Jiang Yan dan Ye Qingmei tidak kalah dengan wanita ini,
seksi dan feminin yang dia pancarkan adalah unik, dan tidak ada pria yang bisa menolaknya. Tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai yang paling cantik. Dia tidak mengingat episode ini, tetapi dia tidak terus melompat, takut dia akan menginjak orang lain. Setelah meminum beberapa gelas wine bersama tentara, tiba-tiba ponsel Lin Yu bergetar, melihat bahwa itu adalah panggilan Han Bing. Dia segera mengambil mantelnya dan keluar. Karena terlalu berisik di bar, dia berlari ke pintu dan menjawab telepon sambil berjalan ke pinggir jalan. "Kenapa? Kamu melihat SMS yang baru saja aku kirim. Jadi, apakah kamu mengikuti perintah ini?" Han Bing memotong telepon. "Tentu saja berikutnya." Yuer mengambil inisiatif untuk menggigit. "Aku tidak punya alasan untuk menolak." Lin Yu tersenyum. "Pintar." Han Bing menghela napas lega, dan bertanya dengan cemas, kalau begitu dia tidak tahu bahwa dia pernah melakukan medali giok semacam ini di rumahmu sebelumnya, kan? "Bukan untuk saat ini, dan saya akan mendesak para master produksi pada saat itu untuk membiarkan mereka mempercepat dan mengirimkan secepat mungkin," kata Lin Yu buru-buru. "Itu bagus." Han Bing mengangguk dan berkata, "Oh, ngomong-ngomong, apakah kamu tidak menginginkan bunga eksotis semacam itu? Aku akan mencari seseorang untuk membelikanmu beberapa lagi. Apa sekarang nyaman untukmu? Aku akan memberikannya padamu. Lalu." "Oke." Lin Yu tidak menolak, mengetahui bahwa jenis bunga ini memiliki waktu bertahan hidup yang singkat, jadi dia memberitahu dia bar tempat dia berada. Untungnya, Han Bing tidak jauh, dan dia bisa bergegas setelah beberapa saat. Ketika dia menutup telepon, Lin Yu menoleh dan berjalan kembali, tiba-tiba dia mendengar seruan seorang wanita dari gang kecil di sebelahnya. Dia segera berbalik dan berjalan, hanya untuk melihat dua pria di gang kecil. Wanita itu terjebak di tengah. "Siapa namamu? Biarkan Lao Su mencukurmu lagi." Salah satu laki-laki itu segera mengeluarkan pisau pendek yang berkilauan dan membandingkannya dengan perempuan itu. Perempuan itu begitu ketakutan sehingga menutup mulutnya, tiba-tiba matanya melebar, dan dia tampak sedikit ketakutan. "Artinya, jangan takut, selama kamu menjaga saudara-saudara kami dengan nyaman, kami tidak akan menyakitimu." Lelaki itu terkekeh sedikit, lalu mengulurkan tangannya dan mulai membuka kantung celananya, dan pada saat yang sama mendesak, "Jongkok untukku. Pegang ujung itu. Tolong, biarkan aku pergi, aku bisa memberimu uang." Wanita itu menutup mulutnya dan berkata dengan nada memohon. "Sial, cepatlah, aku tidak butuh uang." Pria dengan belati mengulurkan tangan dan mengambil rambut wanita itu. Dua pria besar menindas seorang wanita, itu cukup kuat. Lin Yu berjalan tidak tergesa-gesa dengan tangan di belakang punggungnya. "Wah, itu bukan urusanmu, cepat pergi dari sini." Pria dengan belati itu sedikit terkejut saat melihat Lin Yu, lalu dia bergumam, dengan ekspresi galak di wajahnya. "Itu kamu." Wanita itu memandang Lin Yu dan berteriak kaget, lalu melepaskan tangannya yang menutupi mulutnya. Lin Yu juga sedikit terkejut ketika dia melihat wajahnya dengan jelas, dan menemukan bahwa wanita ini adalah wanita yang tidak sengaja diinjak di bar barusan. "Tolong aku." Wanita itu segera memanggil seolah-olah dia melihat penyelamat setelah melihat Lin Yu. "Sial, wanita bau, aku akan membiarkanmu menelepon." Pria dengan belati itu tampak ngeri, dan tanpa sepatah kata pun, dia menikam wanita itu di tenggorokan. Melihat ujung pisau di tangannya hendak menusuk leher wanita itu, sesosok tubuh dengan cepat bergegas ke arahnya dan menendangnya keluar. Pengadilan kematian. Pria lain mengepalkan tinjunya dan segera bergegas. Lin Yu segera memberinya tendangan dan menendangnya keluar. "Kakak laki-laki, anak ini adalah orang yang sedang berlatih, cepat mundur." Melihat situasinya tidak baik, kedua pria itu segera membantu untuk bangkit dan berlari. Wanita itu mengulurkan jari-jarinya yang putih dan ramping dan menyentuh dadanya yang mengangkat bahu, menarik napas, tersenyum pada Lin Yu dengan samar, dan berkata dengan lembut,
Terima kasih telah menyelamatkanku. Lin Yu meliriknya, dan tidak bisa tidak bertanya-tanya, mengapa kamu di sini? Dan kamu memakai sangat sedikit. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.